itu, e-bisnis itu jangkauannya lebih luas dibandingkan e-commerce karena ada sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap resikonya itu berbeda. Hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web. Dan e-commerce itu hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis itu lebih ke arah edukasi dan juga menjaga pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Selanjutnya itu, e-commerce itu hanya sebagian kecil dari e-bisnis. Jadi e-commerce itu hanya bagian dari e-bisnis yang merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian penunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Jadi itu e-bisnis seperti itu. Selanjutnya itu ada konsep kunci dalam e-commerce. Konsep kuncinya itu, kita tahu bahwa pasar digital internet itu saat ini telah sangat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang dikirimkan melalui jaringan digital, seperti musik, video, film Hollywood, software, koran, majalah, dan lain-lain, yang diungkapkan, disimpan, disampaikan, dan dijual sebagai produk murni digital yang dijual di internet sekarang ini. Sebagian besar produk yang dijual ini, sebagian adalah barang fisik, seperti contohnya CD, DVD, koran. Tapi internet itu sekarang menawarkan kemungkinan yang memberikan semua produk ini pada permintaan produk digital. Secara umum, barang digital biasanya itu memiliki biaya produksi yang relatif tinggi. Tapi untuk e-commerce ini sekarang biayanya ada biaya distribusinya seperti itu. Jadi biaya pengiriman melalui internet yang sangat rendah, biaya pemasaran tetap sama, dan harga bisa sangat bervariasi. Seperti itu ada kelebihan dari e-commerce. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kesempatannya, nama saya Alvin Mahendra Wardana dengan NIM 2017-210-317. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu e-commerce. Jadi e-commerce itu mengacu pada penggunaan internet dan web untuk transaksi bisnis. Lebih formalnya itu, e-commerce adalah tentang digital yang memungkinkan terjadinya transaksi komersial antara individu dengan individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Jadi untuk sebagian besar ini berarti ada transaksi di dalam internet atau web tersebut. Atau terjadinya sesuatu yang komersial yang melibatkan pertukaran nilai, misalnya uang atau barang di organisasi atau batas individu sebagai imbalan untuk produk dan layanan. Contoh e-commerce sendiri itu di luar negeri ada Amazon, eBay, Expedia, dan lain-lain. Sedangkan di Indonesia sendiri contohnya itu seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada mengapa e-commerce itu berbeda. Jadi yang membedakan antara e-bisnis dengan e-commerce itu, e-bisnis itu jangkauannya lebih luas dibandingkan e-commerce karena ada sumber daya manusia, segala proses pemasaran produk dan jasa hingga setiap resikonya itu berbeda. Hanya sebatas pada proses jual beli jasa atau produk melalui jaringan internet dalam wadah situs atau web. Dan e-commerce itu hanya menjalankan tugasnya sebagai media transaksi jual beli secara online saja, sedangkan e-bisnis itu lebih ke arah edukasi dan juga menjaga pelanggan paham lebih banyak tentang manfaat dari sebuah produk maupun jasa yang didapat dari sebuah transaksi online. Selanjutnya itu, e-commerce itu hanya sebagian kecil dari e-bisnis. Jadi e-commerce itu hanya bagian dari e-bisnis yang merupakan sebuah sistem yang lengkap dan terdiri dari banyak bagian penunjang jalannya sebuah bisnis, terutama yang dijalankan melalui jaringan internet. Jadi itu e-bisnis seperti itu. Selanjutnya itu ada konsep kunci dalam e-commerce. Konsep kuncinya itu, kita tahu bahwa pasar digital internet itu saat ini telah sangat memperluas penjualan barang digital. Barang digital adalah barang yang dikirimkan melalui jaringan digital, seperti musik, video, film Hollywood, software, koran, majalah, dan lain-lain, yang diungkapkan, disimpan, disampaikan, dan dijual sebagai produk murni digital yang dijual di internet sekarang ini. Sebagian besar produk yang dijual ini, sebagian adalah barang fisik, seperti contohnya CD, DVD, koran. Tapi internet itu sekarang menawarkan kemungkinan yang memberikan semua produk ini pada permintaan produk digital. Secara umum, barang digital biasanya itu memiliki biaya produksi yang relatif tinggi. Tapi untuk e-commerce ini sekarang biayanya ada biaya distribusinya seperti itu. Jadi biaya pengiriman melalui internet yang sangat rendah, biaya pemasaran tetap sama, dan harga bisa sangat bervariasi. Seperti itu ada kelebihan dari e-commerce. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nindya Devi Cayani dengan NIM 2017-210323. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis e-commerce, di mana yang pertama yaitu e-commerce model bisnis. Di mana e-commerce model bisnis ini perubahan ekonomi informasi dijelaskan sebelumnya telah menciptakan kondisi untuk model bisnis yang sama sekali baru muncul. Ketika menghancurkan lebih tua model bisnis, semua dalam satu atau lain cara. Menggunakan internet untuk menambah nilai ekstra untuk produk dan jasa yang ada atau untuk memberikan landasan bagi produk dan layanan baru. Jenis-jenis dari e-commerce model bisnis yaitu yang pertama e-tailer. E-tailer ini adalah toko online retail sehingga disebut e-tailers. Datang dalam suatu ukuran dari raksasa Amazon dengan pada 2010 pendapatan lebih dari 24 miliar US dollar. Untuk toko-toko lokal kecil yang memiliki web situs, sebuah e-tailer mirip dengan kas toko, kecuali bahwa pelanggan hanya perlu menghubungkan internet untuk memeriksa persediaan mereka dan melakukan pemesanan. Yang kedua yaitu content provider, yaitu sementara e-commerce mulai sebagai saluran produk detail setelah semakin berubah ke saluran konten global. Konten didefinisikan secara luas untuk mencakup semua bentuk kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual ini mengacu pada semua bentuk manusia ekspresi yang dapat dimasukkan ke dalam media yang nyata, seperti teks CD, DVD, ataupun disimpan di media digital lainnya. Yang kedua yaitu e-commerce model penerimaan, di mana model penerimaan sebuah perusahaan menjelaskan bagaimana perusahaan akan memperoleh pendapatan, penghasilan, keuntungan, dan menghasilkan pengembalian superior atas investasi. Meskipun ada banyak model pendapatan e-commerce yang berbeda yang telah dikembangkan, sebagaimana besar perusahaan mengandalkan satu atau beberapa kombinasi dari 6 model pendapatan berikut, yaitu yang pertama iklan, penjualan, langganan, bebas atau free, biaya transaksi, dan afiliasi. Yang ketiga yaitu jaringan sosial dan kebijaksanaan massa, di mana kebijaksanaan massa membuat situs di mana ribuan bahkan jutaan orang dapat berinteraksi menawarkan perusahaan bisnis dengan cara-cara yang baru. Untuk memasarkan, dapat mengiklankan untuk menemukan produk mereka. Dalam fenomena yang disebut kebijaksanaan orang banyak, beberapa pihak berpendapat bahwa banyak orang dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang bagaimana topik atau produk dari satu orang atau bahkan panitia kecil ahli. Yang keempat yaitu e-commerce marketing. Sementara e-commerce dan internet telah mengubah seluruh industri dan memungkinkan model bisnis baru, tidak ada industri telah lebih terpengaruh daripada pemasaran dan komunikasi pemasaran. Internet menyediakan pemasar dengan cara-cara baru, mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan jutaan pelanggan potensial dengan biaya yang jauh lebih rendah dari media tradisional. Yang terakhir yaitu e-commerce baru dan efisiensi hubungan, di mana proses melakukan perdagangan antara perusahaan bisnis adalah kompleks dan membutuhkan intervensi manusia yang signifikan. Oleh karena itu, mengkonsumsi sumber daya yang signifikan. Tantangan B2B e-commerce adalah mengubah pola dan sistem pengadaan yang ada dan merancang dan menerapkan solusi B2B berbasis sistem internet yang baru. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Sania Anindita Rohi dengan NIM 2017-210340. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang the mobile, digital, platform, dan e-commerce. Di mana e-commerce adalah bentuk perkembangan paling cepat daripada e-commerce yang setiap tahunnya meningkat 50% dan menjadi
$19 pada tahun 2014. Di dalam The Mobile Digital Platform dan e-commerce terdapat layanan berbasis lokasi, di mana menjelaskan jenis khusus browser untuk ponsel pintar yang dilengkapi dengan built-in global positioning system atau yang disebut GPS, dan kompas yang dapat mengidentifikasi Anda lokasi yang tepat di mana ponsel menunjukkan tempat tersebut. Yang kedua ada perbankan dan jasa keuangan, di mana bank dan perusahaan kartu kredit yang menggelar layanan yang menginginkan pelanggan mengelola akun mereka dari perangkat mobil mereka. Yang selanjutnya ada iklan nirkabel dan retail, yang berarti Yahoo menampilkan iklan pada halaman rumah mobile untuk perusahaan seperti Pepsi, Procter dan Gamble, Hilton, Nissan, dan Intel. Google menampilkan iklan terkait dengan pencarian, sementara Microsoft menawarkan iklan banner dan teks portal MSN mobile di Amerika Serikat. Iklan yang tertanam dalam game, video, dan aplikasi yang memungkinkan pengecer seperti Best Buy. Yang selanjutnya ada game dan hiburan, di mana ponsel telah berkembang menjadi platform hiburan portable. Smartphone seperti iPhone dan Android menawarkan download dan streaming digital games, film, dan acara TV, musik, dan nada dering. Penggunaan layanan broadband dari vendor nirkabel utama bisa streaming, on demand, klip video, klip berita, dan laporan cuaca. Selanjutnya, terima kasih.